Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masuk ayat 61 sampai 68. Di tema sebelumnya kita menjelaskan tentang kisah Nabi Hud, ya. Jadi ini kisah-kisah para nabi. Di dalam surat ini kemarin diawali dari kisahnya Nabi Nuh dulu, kemudian Nabi Hud. Nah sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Soleh. Ada dua kaum yang terkenal dan diabadikan dalam Quran, tapi kaum ini adalah kaum yang durhaka atau pendusta. Itu kaum Ad dan kaum Samud. Pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang kaum Ad. Nah, kalau kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Sekarang kita akan ketemu dengan kisah kaum Samud. Kalau kaum Samud itu adalah umatnya Nabi Soleh. Nah, jadi ada Ad dan Samud. Nah, ini sering kita dengar. Jadi kalau Ad kaumnya Nabi Hud, kalau Samud kaumnya Nabi Soleh. Wa ila Samud, dan maksudnya kami Allah mengutus, arsalna ila Samud, kami mengutus kepada kaum Samud, akhohum, saudara kalian, sama seperti kemarin Nabi Hud, ya. Hanya yang kemarin wa ila adin akhohum. Kalau ini wa ila Samud akhohum solihan, kami utus kepada kalian dari saudara kalian sendiri, maksudnya minal qabilah, dari orang yang sekampung, ya, yang senegeri, itu orang yang bernama Soleh. Jadi Nabi Soleh. Nah, ini umatnya nanti disebut dengan kaum Samud. Kaum Samud itu keberadaannya itu kira-kira 3 abad. Jadi 3 abad pasca Nabi Hud. Jadi ini berturut-turut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Atau tadi kaum Ad sebelumnya, ini kaum Samud. Jadi jarak antara kaum Samud ini yang ada pada masa Nabi Soleh dengan Nabi Hud itu sekitar 3 abad lamanya. Kalau di dalam sejarah itu kan pasca banjir besar itu kan manusia istilah peradaban itu hilang. Kena banjir semuanya. Nah, pasca Nuh itu kemudian muncullah berhala-berhala baru. Berhala-berhala baru itu berhalanya kaum Ad pada masa Hud, dan kemudian berhalanya ini kaum Nabi Samud. Kaum Nabi Soleh maksudnya, kaum Samud ini. Di mana posisi kaum Samud itu berada di kawasan Hijr atau Madain Soleh. Di kawasan Hijr, Madain Soleh, kurang lebih letaknya posisinya ada sebelah utara Madinah. Nah, ada sebelah utara Madinah. Nah, disitulah kaum Samud berada. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kaum Samud. Ya. Di antaranya adalah kaum Samud itu kan tinggal di pegunungan-pegunungan, di lembah-lembah. Tanah mereka itu subur. Jadi mereka bisa bercocok tanam. Sekaligus letak kaum yang ditempati oleh Samud itu cukup strategis untuk areal perdagangan. Itu antara Oman dan Yaman. Jadi aksesnya itu strategis.
Kemudian kaum Samud ini Bapak Ibu, dicatat dalam sejarah mereka ini ahli ini apa? Pahat, memahat batu, memahat gunung. Jadi eh, gunung-gunung itu dipahat, dirapikan, batu-batu ya dibuat seni-seni. Itu keahlian kaum Samud. Namun sayang, kekurangannya kaum Samud itu juga termasuk penyembah berhala. Walaupun generasi manusia pada saat Nabi Nuh itu dihabiskan semuanya oleh Allah, kata Allah akan diganti dengan generasi baru, tapi setiap generasi itu tetap akan ada saja yang baik, akan ada yang buruk, jadi tidak akan selesai. Sampai hari ini, sampai hari kiamat pun antara baik buruk akan selalu ada. Ya. Orang jahat, orang baik itu akan selalu berdampingan. Itu tidak bisa berdoanya itu, ya Allah jangan ada orang jahat di muka bumi ini, nggak bisa. Jadi orang baik saja. Ya. Justru kan Allah di awal-awal penciptaan, ya, dengan itu kamu semuanya bisa semakin teruji. Gitu. Siapakah di antara kalian yang benar-benar baik? Istilahnya kan begini, Bapak Ibu, kalau pergaulannya itu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, lalu ibu bapak kita menjadi orang yang soleh, nah itu biasa. Karena tidak ada tantangannya. Justru tantangan yang lebih itu jika kita bergaul lingkungannya mohon maaf kurang baik, tetangganya kurang baik, masyarakat sekitarnya kebanyakan kurang baik lah. Banyak minum-minum, judi, kan kita nggak bisa juga. Tapi kita tetap baik dalam lingkungan seperti itu, nah disitulah letak ujiannya. Jadi kita tidak bisa juga meminta bersihkan semua penjahat-penjahat, orang-orang kafir, yang tidak bisa. Karena selama ini pula setan juga ada. Jadi selama belum kiamat ya maka baik buruk itu selalu ada. Dan inilah salah satu contoh konkret pada masa Nabi Nuh, generasi manusia sudah diganti semuanya, tapi generasi baru ya baik ada, yang buruk juga ada. Nah, di sini muncullah sekelompok kaum yang disebut dalam Al-Qur'an itu kaumnya Samud atau kaum Samud. Nah, tadi kekurangan kaum Samud itu pertama dia kufur nikmat. Kufur nikmat itu tadi sudah Allah kasih bernikmat, tanahnya subur, bisa bercocok tanam, dia punya keahlian yang bagus, itu kan dalam sejarah tercatat tuh. Jadi orangnya pinter-pinter seni, memahat batu. Namun sayang tadi dia ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, kemudian dia menolak kerasulan, ya rasulnya Nabi Soleh ini, ya. Kemudian dia juga penyembah berhala. Jadi dikenal karena namanya kaum Bu ya. Jadi kaum itu bukan satu orang, banyak orang. Gitu. Kaum Ad, kaum Samud itu banyak orang. Jadi sekelompok orang itu ya ibadahnya yang menyembah berhala itu. Sehingga nanti kan di sini akan diabadikan bagaimana kaum Samud pun dibinasakan. Sebagaimana kaumnya Nuh dan kaumnya Hud kemarin atau kaum Ad itu. Nah, ini sebagai penghantar siapa itu kaum Samud itu. Wa ila samuda akhahum sholiha. Kami telah mengutus kepada kaum Samud saudaramu Sholiha yang bernama Soleh. Ini penjelasannya seperti kemarin. Jadi Allah sengaja mengutus nabi dan rasulnya itu dari kalangan mereka sendiri. Apa yang disampaikan oleh Nuh, nah ini ada beberapa hal. Pertama, Nabi Soleh mengatakan, qala, berkatalah sapa Nabi Soleh, ya qaumi, wahai kaumku. Nah ini pesan-pesannya, pesan dakwah. Yang pertama pesannya adalah, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum wasta'marakum fiha. Pesan yang pertama adalah ubudullah, sembahlah Allah. Isi dakwahnya. Jadi semua dakwah para nabi, para rasul semuanya mengajak supaya tauhid, bertauhid, menyembah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada lagi Tuhan selain Allah.
Siapa Allah itu? Allah itu adalah wa ansha'akum, yang telah menciptakan kalian semua. Yang telah menciptakan saya, menciptakan kalian. Jadi kita semua ini diciptakannya oleh Allah. Jadi sembahlah Allah. Kemudian wasta'marakum fiha. Istakmaro itu memakmurkan. Dan Allah pun setelah menciptakannya minal ardi, dari tanah, kemudian wastakmarokum fiha, memerintahkan untuk manusia ini ya sebagai khalifahnya. Istakmaro, memakmurkan bumi ini. Jadi buminya dimakmurkan, dijaga, dirawat, baik secara fisiknya dijaga ataupun secara ya isinya. Jadi kelakuannya atau perilaku manusia-manusia yang tinggal di muka bumi itu. Ini pesan yang pertama, dakwahnya Nabi Soleh. Yang kedua, fastaghfiruh, diperintahkan supaya beristighfar. Beristighfar itu artinya mohon ampun minasyirki, dari kesyirikan. Jadi diingatkanlah kira-kira jangan nyembah berhala, itu termasuk perbuatan syirik. Memahatnya itu ya tidak masalah. Tetapi kemudian hasil pahatannya kok disembah jadi berhala-berhala, nah itu yang bermasalahnya di situ. Ya, sebagai sebuah seni saja, ya tidak ada masalah. Kalau di Muhammadiyah kan menggambar, yaitu hukumnya boleh gitu. Itu seni itu boleh. Selama dari seni itu tidak berubah. Jadi jika dengan seni atau gambar itu kemudian gambarnya menjadikan kesyirikan, nah baru itu yang nggak boleh. Tapi kalau gambar biasa saja, yaitu hukumnya mubah, itu boleh. Nah, fastaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah minasyirki, dari perbuatan kalian ini, perbuatan syirik. Karena tadi perilakunya penyembah berhala. Kemudian thumma tubu ilaihi, lalu bertaubatlah kalian. Nah, ini dakwah yang selalu diingatkan oleh para nabi, sembahlah Allah, mohon ampunlah kepada Allah, dan bertaubatlah kepada Allah. Bertobat di sini maknanya irji'u ilaihi bi taati, ayo kembali lagi untuk taat kepada Allah gitu. Kan sebelumnya sudah taat sebenarnya. Tapi karena mungkin ikut-ikutan atau apa, lalu kemudian ya menjadi penyembah berhala, maka setelah memohon ampun, istighfar, kemudian tsumma tubu, bertobatlah. Maksudnya irji'u ilaihi, kembali kepada Allah, bitta'ati, dalam ketaatan. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Allah itu qarib, maha dekat, mujib, maha mendengar. Maksudnya liman sa'alahu au lidaihi, bagi orang yang meminta atau yang berdoa. Jadi jangan pesimis, nanti doa saya tidak dikabulkan atau dosa-dosa saya tidak akan diampuni. Tidak usah pesimis. Jadi Allah itu qarib dan Allah itu maha penerima tobat. Yang berikutnya. Sekarang respon dari mereka di ayat 62. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuan qabla hada. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nah, sekarang respon dari kaum Samud. Ya. Mereka berkata, ya salihu, hai Saleh, Nabi Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hada. Jadi gini, kalau bahasa kita, nak, kamu ini kami harapkan loh, marjuan, jadi harapan kami. Jadi Nabi Soleh ini bagian dari generasi masyarakat yang ada di situ, kan dari masyarakatnya itu sendiri. Kamu ini
kader gitu. Kamu ini kader kami, marjuan, kamu ini harapan kami, harapannya begini, begitu, bareng-bareng bersama kami. Lah kok tiba-tiba berbeda? Jadi bahasa lainnya begitu. Kok kamu berbeda dengan kami? Padahal kamu ini harapan loh. Sejak kecil, rajin ngaji, rajin ke masjid, ikut jamaah. Lah kok sekarang sudah besar kok malah berbeda? Gitu, kira-kira itu. Padahal kamu ini harapan. Harapan kami, kata si kaum Samud itu. Berbedanya apa? Justru malah atanhana anak buddha maya budu abauna. Kamu malah melarang kami untuk tidak boleh menyembah apa yang sudah biasa kami sembah. Kok kamu melarang-larang kami? Kamu kan sudah tahu dari dulu, ya, kami ini biasa atau kita ini biasa menyembah ini. Kok sekarang malah dilarang-larang? Maya budu abauna, yang bapak-bapak kami, bapak moyang kami, biasa melakukan seperti ini. Nah, ini kalau bahasa Arab itu kan pakai abun, abauna. Itu bapak-bapak atau bapak moyang. Tapi kita seringnya nenek moyang gitu ya. Yang disebutnya nenek moyang. Itu kan bapak moyang. Kan biasanya nenek moyang kami dari dulu begini. Sebenarnya bapak moyang, kakek moyang. Jadi bapak moyang, aba itu ya bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami, bapak moyang kami biasa menyembah minal ausan, berhala-berhala. Lah kok kamu larang-larang? Atau mohon maaf ya, dalam umpamanya sebuah tradisi, umpamanya mohon maaf, mungkin ada satu tradisi yang sebenarnya mungkin ya, tradisi itu tidak ada sunahnya dari Nabi. Kami dari dulu ya begini, kok sekarang tiba-tiba nggak boleh begini nih gimana gitu. Kira-kira begitu. Kamu ini dulu kan dari kecil kamu ini kader kok malah sekarang melarang-larang kami. Padahal simbah-simbah kami ya biasa begini umpamanya. Nah, itu biasa ya. Respon seperti itu biasa. Ketika ada seseorang yang mencoba mengingatkan. Kalau ini nih mohon maaf kurang tepat gitu ya. Kalau ini adalah ya kurang sesuai dengan tuntunan. Jadi kalimat pun disesuaikan sedemikian rupa. Jadi inilah bedanya ya kalau kita di Yogyakarta dikenal sebagai orang yang lembut. Cara berdakwah pun kalimatnya disesuaikan sedemikian rupa. Tapi kalau di luar Jogja itu ya tas-tes ya. Syirik ya syirik, haram ya haram. Kalau di sini kalimat haram itu terlalu ekstrim, terlalu keras ya tadi kurang sesuai, ini tidak ada tuntunannya. Sehingga fatwa-fatwa Muhammadiyah pun kalau dibaca begitu, dicari kalimat itu karena ya terbawa kondisi kultur di Jogja. Tapi bagi orang di luar Jogja ini fatwa tarji ini kok kurang tegas ya, status ya enggak boleh ya enggak boleh gitu. Jangan sebaiknya. Sebenarnya sebaiknya itu sudah melarang sebenarnya. Ya, sebaiknya jangan ya. Yang ya enggak usah. Di kalimat enggak usah itu mungkin sebagian orang rasanya keras, tapi sebagian orang lain nah ini enggak tegas ini kok. Nah, tapi intinya itu si kaum Samud ini kira-kira kecewa. Ada kader si Soleh, Nabi Soleh itu jadi bagian dari kami. Lah kok sudah besar harapannya tidak sesuai, malah melarang kebiasaan kami ini. Akhirnya dengan apa yang engkau dakwahkan, yang engkau sampaikan, wa innana la fi syakkin, kami jadi ragu nih. Jadi ragu. Mimma tad'una ilaihi, dengan apa yang kamu sampaikan. Murib ya, murib itu ya dalam keadaan ragu, mauqi fi raibah. Nah, kalau dalam dakwah Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, indikator dakwah itu berhasil itu biasanya diawali dengan keraguan. Biasanya dengan keraguan. Mohon maaf ya, misionaris tuh orang Kristen
mengajak orang Islam untuk pindah itu biasanya mereka ragu dulu. Ragu tentang Tuhannya, ragu tentang Islam. Itu sudah ciri berhasil dakwah itu. Kalau sudah ragu dengan agamanya, wah ini alamat mau pindah nih gitu. Nanti betul-betul pindah kepada Kristen, jadilah murtad. Sebagaimana orang Kristen pun ya, yang masuk Islam itu biasanya berangkat dari keraguan dulu. Kok saya ragu ya dengan Tuhan Yesus? Terus dipikirkan, dia ada keraguan. Saya sering dengarkan ya, walaupun dia Kristen tapi sering dengarkan ceramah. Nah, kok pas bahas ini kok saya jadi ragu tentang Tuhan Yesus ini. Nah itulah ciri ragu itu sudah mulai baik sebetulnya. Ya. Kok saya jadi ragu-ragu ya? Ini gimana ini? Udah mulai berhasil nih. Sama kelamaan ikut ngajinya. Karena makin mantap. Nah, itu. Jadi kata si kaum Samud, kok kami jadi ragu dengan perkataan-perkataanmu. Katanya Tuhan ini begini begitu. Kok kamu bilang bersebalikannya? Lalu kemudian qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu in kuntu rahmatan fama yansuruni minallahi in aswaituhu fama tazidunani ghairu tahsir. Baik, Ibu sekalian, di sini di ayat berapa ini? 62, saya ingin menyingkat atau menyederhanakan. Kira-kira gini, si kaum Samud itu ketika ragu ya untuk semakin yakin dia menantang ya, Nabi Soleh. Jadi ada tantangan. Kalau sekarang sebutnya challenge. Jadi kaum Samud ini menantang Nabi Soleh. Jadi kira-kira ini umumnya orang-orang kafir selalu menantang para nabinya. Soleh, jika kamu benar, tolong tunjukkan kebenaran itu. Atau tunjukkan risalahmu itu. Tetapi sengaja meminta sesuatu yang menurut logika mereka itu tidak mungkin bisa berhasil. Ya. Jadi tantangannya itu tantangan yang berat yang menurut logika kita manusia itu tidak mungkin. Nabi Soleh bisa mewujudkan keinginannya, tidak mungkin. Jadi kan bahasa gini, Soleh, kami akan ikut denganmu, dakwahmu, kami akan percaya kepadamu, tapi dengan syarat buktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu benar, buktikan. Apa tantangannya? Jadi tantangannya ini begini Bapak Ibu. Si kaum Samud ini meminta kepada Nabi Soleh satu batu besar, coba bisa enggak dari batu itu keluar unta begitu. Kan nanti kita kenal mukjizat Nabi Soleh kan unta itu. Bisa enggak batu dari batu itu yang menuju salah satu batu, tadi jangan lupa kan tinggal di pegunungan-pegunungan banyak bebatuan. Tolong tunjukkan kepada kami keluarkan unta dari batu. Dan dikasih ciri-cirinya, untanya itu yang pokoknya yang bagus, warnanya putih, tinggi, dan bunting. Minta untanya itu yang bunting. Yang menurut logika kita juga nggak mungkin, paling nggak bisa dia. Sengaja gitu. Coba kalau ada ustadz ditantang begitu. Ustadz coba keluarkan unta dari batu. Kalau bisa saya akan ikut. Wah, nggak akan bisa itu. Tapi kalau Nabi, karena memang Nabi itu dibekali dengan mukjizat-mukjizat. Sehingga tantangan ini dikeluarkan untuk jurusnya. Sebenarnya jurus untuk tidak akan ikut sebenarnya, menentang sebenarnya. Tapi dengan cara-cara kalau bisa begini, saya akan beriman. Tapi dia meyakini pasti tidak akan bisa. Gitu. Jadi dia janji kalau bisa, kami akan beriman. Akhirnya
tantangan itu diterima oleh Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh berdoa terus lama, disaksikan oleh kaum Samud. Mereka kaum Samud juga ketar-ketir, jangan-jangan doanya dikabulkan ya. Karena tadi Allah itu kan Qorib, Mujib, Allah itu maha dekat, Allah itu maha mengabulkan. Jadi Nabi Soleh terus berdoa untuk memenuhi tantangan kaumnya. Ini sebagai untuk membuktikan kebenaran, membuktikan risalah kenabian. Tolong tunjukkan ya Allah. Nah, biasanya begitu para nabi juga meminta, karena ini ada tantangan dari kaumnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah benar, risalahmu ini benar. Sebagian sambil menunggu doa-doa Nabi Soleh itu dikabulkan apa enggak. Ada yang ngejek, ada yang mengetawakan, tapi juga ada yang cemas, jangan-jangan benar ya doanya. Ternyata kemudian betul, doa Nabi Soleh ini dikabulkan. Batu itu kemudian pecah, jadi terdengar suara keras, pecah, dan dari batu itu betul asli keluar unta. Dan sesuai dengan permintaan kaum Samud dengan tantangannya. Keluar unta yang sangat bagus ya, indah dan bunting gitu. Akhirnya mereka kaget ya, tapi karena watak sudah menentang, watak kafir, setelah minta bukti tetap saja nggak mau beriman gitu. Jadi kisah-kisahnya ya hampir sama. Memang karakter orang yang sudah ingkar itu ya begitu. Di awal saja mengetok-etok, coba tunjukkan buktinya. Setelah ditunjukkan buktinya ya ternyata tetap tidak mau beriman. Jadi akhirnya nanti pada endingnya ya umat-umat sebelumnya itu ya nanti ya diberikanlah azab. Nah ini di penjelasan di tadi di ayat 63 ya, yang minta bayyinatin, buktinya bayyinah ya. Kemudian ayat berikutnya 64, wa ya qaumi hadihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamsuha bisu'in fayakhudakum adabun qarib. Kemudian Nabi Soleh berpesan, wahai kaumku, ini tambahan lagi rizki dari Allah. Naqah, ini unta. Dalam bahasa Arab, unta itu bisa naqah, bisa ibil. Ini unta untuk kalian. Ya. Silahkan ya, manfaatkan dari unta ini air susunya. Yang itu setiap hari ya, silahkan dimanfaatkan air susu unta untuk tadi masyarakat tersebut, kaum tersebut. Kemudian karena si unta itu bunting ya melahirkan anak. Anaknya jantan. Jadi bagus sekali anaknya ya, seperti orang punya binatang ya, peliharaan, kalau sering kita lihat kan anak kambing ya, jadi anak kambingnya lucu, warnanya bagus, itu senang. Nah, jadi silahkan kamu ya, ambil manfaat dari unta itu ya, air susunya. Tetapi jangan sampai kamu bunuh, wala tamassuha bisuin. Jangan kamu sentuh dengan sentuhan yang buruk. Itu maksudnya jangan kamu celakakan itu unta. Jangan kamu bunuh itu unta. Karena sungguhnya bukan sembarang unta ini bagian dari mukjizat gitu. Mukjizat dalam bentuk unta. Jadi jangan disentuh tamasuha, bisuin, dengan sentuhan yang buruk, maksudnya jangan kamu binasakan. Nah, rupa-rupanya kaum Samud ini tetap berpikiran jahat, negatif kepada Nabi Soleh ini. Setelah tantangannya itu gagal,
Artinya Nabi Soleh yang menang bisa mewujudkan tantangannya, dia tetap dendam kepada Nabi Soleh. Akhirnya sekelompok pembesar itu ada di dalam sejarah itu sekitar 9 orang. 9 orang tokoh atau pembesar dari kaum Samud ini berkumpul, bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Ya. Kan sama seperti melakukan perlawanan kepada Nuh. Karena ini untanya Soleh, bukan Nuh. Karena ini untanya Nabi Soleh, berarti sama dengan ya, kita melawan Nabi Soleh, berarti kita bunuh saja untanya. Kalau istilah dalam film-film itu tidak berani melawan aktornya, tapi nanti yang diancam anaknya, yang diancam istrinya, atau yang diancam ya bagian dari dirinya. Mungkin dia tidak secara langsung ya berani kepada Nabi Soleh, tapi ini ada mukjizatnya. Ya. Maka yang diserang ya untanya Nabi Soleh itu. Jadi 9 orang itu bersepakat kita bunuh saja itu untanya Nabi Soleh. Ada lagi satu orang wanita. Satu orang wanita ini bagian dari kaum Samud. Dia membuat sayembara. Dalam sayembaranya, siapa yang bisa membunuh untanya Nabi Soleh akan kami hadiah, dan di antara hadiahnya adalah akan dinikahkan dengan salah seorang anaknya. Jadi menawarkan ya, saking bencinya kepada Nabi Soleh, siapa yang bisa membunuh untanya itu Nabi Soleh itu kami kasih hadiah dan akan kami nikahkan dengan anak kami. Itu challenge juga ya dari si wanita kaum Samud. Maka bersepakatlah ya untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Dan di dalam kesepakatan itu mereka menunjuk seorang yang bernama Qadar bin Salif. Ya, namanya Qadar bin Salif ini yang diminta untuk membunuh. Kita cari siapa yang pemberani. Nah, muncullah satu nama bernama Qadar. Qadar bin Salif inilah nanti Bapak Ibu yang membunuh untanya Nabi Soleh ini. Jadi ditugaskan. Mau si Qadar ini karena dikenal memang seorang pemberani, kalau membunuh ya nggak sungkan-sungkan membunuhnya. Nah, singkat cerita, akhirnya tugas si Qadar ini berhasil. Jadi untanya Nabi Soleh ini berhasil. Kan pertemuannya malam hari. Nah, ini persis saya membayangkan waktu membaca ini seperti sejarah Nabi Muhammad itu. Kafir Quraisy berkumpul di malam hari, ya, bermusyawarah. Ini juga malam hari berkumpul untuk merencanakan pembunuhan kepada unta Nabi Soleh. Nah, ini juga perlu direncanakan. Nanti kalau ketahuan Nabi Soleh gimana? Hanya kata si Qadar, saya siap malam ini juga. Nah, dia mau bunuh malam itu juga. Tapi kemudian kata kaumnya, kata pembesar itu yang 9 orang tokoh itu, jangan malam ini. Ya, walaupun dia langsung saja malam ini saya eksekusi. Jangan. Nanti bunuhnya besok saja, nunggu besok. Besok itu kan biasanya itu unta kan biasa keliling gitu. Nah, nanti kalau pas unta sedang umpamanya main atau di kebun itu, nah barulah kamu bunuh gitu. Nah, barulah rencana eksekusinya ditetapkan di pagi hari esoknya. Sehingga Qadar ini ya, benar-benar membunuh berhasil. Tadi saking brutalnya si Qadar ini, dimutilasi itu untanya. Ya, jadi bukan hanya sekadar dibunuh, tapi ditusuk-tusuk, lah dicincang-cincang gitu. Yang kemudian dipakai makan. Pakai makan oleh itu kaum Samud itu. Padahal sudah diingatkan, dipesani oleh Nabi Soleh, silahkan ini rezeki untuk kalian, tetapi jangan disentuhnya. Lalu digambarkan di ayat berikutnya,
di ayat 65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dalika wa'dun ghairu makdub. Fa'aqaruha, ternyata mereka ya mengabaikannya tentang hal itu. Mereka tetap melakukan keburukan terhadap unta, ya dibunuhlah, disembelih, fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Lalu kemudian mereka bersenang-senang, pesta makan daging unta. Dan yang dibunuh dua-duanya ya kan, untanya dua tuh, induknya sama anaknya itu. Dibunuh semuanya, mereka berpesta fidarikum salasata ayyam, selama 3 hari. Jadi 3 hari itu mereka bersenang-senang. Tamatta'u ayyasu fi manazilakum salasata ayyam. 3 hari itu adalah harinya al-arbi'a'u wal khamis wal jumu'atu. Nah, di sini dalam tafsir sebutkan tuh. 3 hari itu, ini tafsir dari Quran kan sebutkan salah satu ayam tuh. 3 hari itu hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi setelah membunuh, nah ini Dr. Wahbah Zuhaili pinter ya di menggali sejarahnya. Nah, saya membacakan. Jadi ternyata 3 hari itu hari Rabu, Kamis, Jumat peristiwa itu, peristiwa pembunuhan unta itu udah dibunuh, berarti kemungkinan kalau hitungan 3 hari Rabu yang mungkin dibunuh si unta itu hari Selasanya pun. Jadi 3 hari mereka berpesta, bersenang-senang. Bahkan dalam 3 hari itu juga mereka bersepakat lagi, mereka enggak puas. Jadi mohon maaf istilahnya, orang yang berkarakter jahat itu enggak puas. Unta Nabi Soleh sudah dibunuh, mereka bersepakat kita bunuh saja Solehnya. Gitu. Jadi Nabi Soleh pun berencana untuk dibunuh. Gitu. Sudah untanya dibunuh, Nabi Solehnya juga akan dibunuh. Jadi direncanakan untuk dibunuh. Namun sayang, sebelum rencana pembunuhan itu dilakukan kepada Nabi Soleh, Allah mengirimkan azab. Di ayat 66. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min hiziz yaumi idin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Jadi ketika datang perintah kami itu maksudnya ketika datang azab yang akan diturunkan kepada kaum Samud, najjayna salihan, kami selamatkan Nabi Soleh, walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman yang besertanya Nabi Soleh. Ya sama seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, diselamatkan dulu oleh Allah. Sehingga mohon maaf, di dalam hadis tentang kiamat pun begitu. Jadi sebelum kiamat kubro, kiamat yang besar ini yang belum terjadi, nanti orang beriman itu akan dimatikan lebih dulu. Karena saking perihnya, dahsyatnya, ngerinya kejadian kiamat itu, sehingga orang-orang beriman itu tidak akan tidak akan mendapati itu hari kiamat itu. Jadi istilahnya apa dalam hal itu ya, kami akan mematikan terlebih dahulu orang-orang yang beriman. Itu dalam rangka menyelamatkan. Jadi Allah selamatkan. Dalam hadisnya lagi ada kalau nggak salah, seburuk-buruk manusia ini. Dalam hadis itu ada seburuk-buruk manusia itu pertama orang yang peminta-minta. Jadi mohon maaf ya, peminta-minta itu buruk. Lalu yang kedua, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang mendapati kiamat. Artinya orang yang baik itu tidak akan mendapati kiamat. Dia akan dimatikan dulu oleh Allah. Dengan mati biasa. Tapi kalau mati dalam keadaan kiamat kan kita juga ngeri ya, kayak bencana itu kan. Nah, jika Allah telah berjanji, janji Allah tidak akan bertentangan, datanglah amruna. Jadi perintah kami atau azab kami, ya, dan Allah selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman. Nah, bentuk siksanya di ayat 68, ayat 67 sampai 68 terakhir. Wa khadal ladina dhalamu sayhata fa asbahu fi diyarihim jasimin kallam yaghnaw fiha ala inna samuda
kafaru rabbahum ala bu'dan lis-samud. Saya sederhanakan jadi begini. Dalam 3 hari itu, Bapak Ibu sekalian, ini azab Allah ini sudah mulai datang. Di hari pertama, wajah kaum Samud itu berubah berwarna kuning. Jadi wajahnya itu kuning. Jadi wajah biasa ini. Bapak Ibu kalau melihat wajah yang kuning kan udah mulai sakit itu ya. Ini kok pucat gitu, kuning. Jadi wajah kaum Samud itu berubah di hari pertama kuning. Tapi mereka nggak sadar kalau itu adalah sesungguhnya azab yang azab permulaan. Nanti di hari kedua itu ya, kan ini pestanya 3 hari itu tadi di rumah. Mereka pesta itu makan daging unta. Hari kedua wajah kaum Samud berubah berwarna merah. Jadi setelah kuning itu berubah warnanya merah. Dan di hari ketiga berubah lagi, wajah mereka itu berwarna hitam. Berwarna hitam. Barulah di hari keempat, hari berikutnya, Allah benar-benar turunkan azab yang sebenar-benarnya. Apa bentuk azabnya? Bentuk azabnya ada 3 macam. Yang pertama dengan suara yang dahsyat. Ya. Jadi dengan suara yang dahsyat itu, soihah itu ya. Wa khadal ladina dzalamu soihah. Dengan soihah, jadi ada suara yang berdentum, sangat keras sekali, memekakkan telinga. Lalu yang kedua, diiringi dengan rajfatan, nanti dalam ayat yang lain, rajfah itu gempa. Jadi ada suara dentuman yang keras, yang memekakkan telinga, lalu kemudian terjadi gempa, rajfah, dan juga ada betagiyah nanti dalam ayat yang lain. Itu berupa petir. Jadi petir yang membakar. Jadi sak kampung itu ya dibinasakan. Nah itulah caranya Allah kepada kaum yang menentang Nabi dan Rasulnya. Jadi binasalah satu kaum Samud itu sebagaimana binasanya kaum Ad dan kaum Nuh. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang kisah Nabi Soleh. Insyaallah di tema berikutnya ini masih kisah para nabi juga, kisahnya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumat depan sudah masuk Ramadan, kita tetap ngaji Bu ya? Mau libur apa ngaji? Baik, jadi insya Allah Jumat depan kita tetap masuk di Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.